Kenapa? Karena menurut hemat saya, opini saya, Anda bisa berpendapat lain. Enggak, secara yuridis formal justru amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baca ini anak-anak sekolah ini, baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mana ada BEM yang datang, baca itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ dijelaskan bahwa justru inilah yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dan sila keempat menegaskan lewat perwakilan. Ini opini saya. Anda bisa berpendapat lain. Kemudian karena diprotes, Pak SBY mengeluarkan Perpu 1 2004 kembali kepada pilkada langsung. Sampai sekarang dan pilkada langsung ini di dalam perjalanan era reformasi dengan pertimbangan tertentu diadakan pilkada secara serentak. Ini salah satu sejarah kenapa pilkada ini dilakukan secara serentak. Kemudian sebenarnya apa sih yang diharapkan dengan penyelenggaraan pilkada ini? Yang akan kita selenggarakan beberapa hari lagi, tanggal 27 besok. Harinya Rabu yang tidak salah. Walaupun saya di Purwokerto, tapi saya milihnya di Pemalang. Ya, saya tetap dengan saya nanti di Pemalang. Ya, saya kemana-mana mesti bertiga ini karena saya kesibukan saya sekarang MC ngomong cucu itu saya selalu itu. Iya. Ini tanggal 27. Tadi berkali-kali semua pembicaraan mengatakan harus bersih, aman dan damai. Ini digarisbawahi dan diingat dimasukkan hati kecil kita, diingatkan harus bersih, aman dan damai. Jangan macam-macam. Ngapain sih macam-macam? Ya. Artinya apa? Kata Pak, jadi ini harus luber dan jujur. Luber itu artinya langsung, umum, bebas dan adil. Jujur dan adil. Semuanya harus jujur dan adil. Tidak usah macam-macam. Iya. Karena apa? Kita berharap kepala daerah nanti kita mampu melaksanakan pemilihan secara jernih, rasional, sehingga menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Kepala daerah yang mikirin mengisi netas. Nah ini. Ya, oleh karena itu yang harus kita pilih adalah kepala daerah yang PDLT. Kalau di organisasi saya itu selalu diperkenalkan yang namanya PDLT. Kepala daerah yang punya prestasi, punya dedikasi, loyalitas dan tidak tercelah, tidak tercelah. Jangan memilih orang sembarangan yang tercelah. Tetapi kenyataannya apa? Itu harapan kita. Kenyataannya apa? Di banyak tempat justru pilkada ini banyak dikotori atau dicederai dengan perilaku inkonstitusional. Bahkan ada yang terjadi konflik sosial, sering terjadi kampanye hitam, kecurangan, money politik atau membeli suara dengan harapan calonnya dipilih. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Suara-suara ini sekarang ini masih kita dengar. Pembelian suara, bahaya, sangat berbahaya. Oleh karena itu, ini bapak-bapak sinar-sinar saya itu mesti selalu ingat ada ucapan-ucapan di dalam setiap pilkada pemilu itu ada uang sewa kendaraan, baik pilek, ada uang mahar. Yang ngomong parpol itu membayar itu, lewat aku. Ya. Itu realita, saya orang parpol, ngerti banget. Uang mahar, uang biro, ya pemilih, pemilih yang bayar. Ada uang aku datang. Ini ada uang yang harus kita tinggalkan. Tinggalkan dalam arti itu diberani. Saya berani. Dokter Aziz itu ketika ketemu saya minta saran lah. Salah satu pesan saya, ojo belum bayar uang mahar. Tanya Pak Aziz, kalau saya tidak bisa seperti itu.
Kemudian satu hal yang perlu kita sikapi juga, saat ini terindikasi partisipasi masyarakat itu semakin menurun. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi. Waktu dan biaya itu terbatas. Sampai sekarang itu saya punya RT tak takoni itu coblosan piye ora mungkin. Kartunya piye ora mungkin. Banyak orang saya mencoba tanya masih belum mungkin. Ya, para pelaku pilkada itu ada yang tidak tahu aturannya tadi. Ada yang tahu tapi justru tidak melakukan atau enggak mematuhi karena apa? Punya interest. Ini yang berbahaya. Ada yang tahu, ini Pak Dadi masih paham maksud saya. Ada yang tahu tapi justru dilanggar karena punya interest tertentu. Dan yang perlu kita kasih juga adanya celah regulasi. Regulasi kita harus kita sempurnakan. Berikut. Dari hal tersebut, dampak pilkada yang banyak dikotori tadi, akhirnya para daerah banyak yang tidak menguasai masalah. Padahal pada daerah itu seorang manajer, top manajer, manajemen di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Orang ngerti apa-apa. Bahkan tidak mengenal daerahnya, ada daerah yang begitu terpilih malah tidak mengenal daerahnya. Kita kali mengawali diskusi Sarisan hari ini dari perspektif hukum yang pertama. Di saat hukum sekarang itu sudah tidak menjadi alat penjera, orang mudah melanggar hukum, orang tidak lagi takut pada sanksi hukum. Maka satu-satunya harapan kita adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi alat agar yang orang-orang melanggar hukum, orang-orang yang korupsi itu dikendalikan oleh nilai-nilai Pancasila. Ibu dan Bapak, sudah banyak media sosial yang menampilkan bagaimana fenomena saat sekarang yang terjadi. Seseorang dengan mudahnya melakukan pelanggaran hukum, seseorang dengan mudahnya melakukan ingkar terhadap janjinya sendiri. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Ketika hukum sudah tidak dipercaya, harapan kita adalah adab ini yang nantinya menjadi sesuatu yang kita pegang. Salah satu adab yang paling tinggi untuk tata negara kita adalah nilai-nilai Pancasila itu. Ada senior saya, bapak saya, Pak Luluh, saya kira kalau kita bicara nilai-nilai Pancasila adalah beliau-beliau di depan dia yang paham betul tentang nilai-nilai Pancasila. Saya kebetulan mengajar mata kuliah pendidikan Pancasila, PPKN, pengantar ilmu hukum dan anti korupsi. Kalau kita melihat sejarah, bagaimana para pendiri bangsa ini dengan susah payah merumuskan Pancasila untuk menjadi dasar negara. Yang diawali tanggal 29 sampai 1 Juni ketika sidang BPUPKI itu dilaksanakan. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Mr. Supomo. Mereka merumuskan kalau Indonesia kelak merdeka, dasar negaranya disebut apa? Karena waktu itu konsepnya tidak jelas. Hanya mengusulkan 5 dasar, tetapi belum ada yang secara berani secara terang-terangan, ini loh, kalau Indonesia merdeka kelak, dasar negaranya dinamakan Pancasila. Hanya Soekarno tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan di dalam sidang umum BPUPKI, menyampaikan kepada audiens pada saat sidang, saya mengusulkan dasar negara Indonesia kelak disebut dengan Pancasila. Kita tentu bertanya-tanya, kenapa Pancasila dijadikan dasar negara, bukan yang lain? Ibu dan Bapak sekalian, kita ingin flashback sebelum negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yang dalam konsep ketatanegaraan RI disebut sebagai negara modern. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan sudah menjadi perilaku, way of life, sudah menjadi pedoman hidup sehari-hari. Justru ada orang yang menyampaikan pendapatnya melalui penelitian, nilai-nilai Pancasila yang asli itu sesungguhnya dulu itu. Karena nilai-nilai Pancasila sekarang sudah terpengaruh oleh peradaban budaya global yang mendesak. Berlanjut, kita adalah demokrasi era reformasi. Ini kita sepakat. Ya. Kita tidak mungkin akan kembali lagi pada demokrasi yang otoriter.
demokrasi yang terpimpin? Atau apakah mungkin kita akan mencoba demokrasi fasisme ala Jepang, era Mussolini, atau kita mau mencoba Marxisme dan Leninisme era Soviet? Tidak mungkin. Kita sudah sepakat bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Salah satu ciri demokrasi, negara demokrasi adalah dengan adanya pemilu. Nah, kita demokrasi elektoral. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mempunyai dua sisi terkait dengan demokrasi elektoral, yaitu rezim pemilu dan rezim pilkada. Kita belum punya satu kodifikasi hukum menjadi satu terkait dengan yang namanya pemilu. Masih ada dua rezim. Ya. Satu adalah rezim pemilu, di mana tunduk pada pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang mengatur masalah pemilu, di mana presiden, wakil presiden, legislatif, DPD, dan anggota DPR itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini satu rezim. Rezim yang kedua adalah rezim pilkada. Ini tunduk pada pasal 18 ayat 4, di mana kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Mungkin Pak Santoso tadi berpendapat demokrasi itu melalui perwakilan, boleh. Namun sudah disepakati oleh seluruh elemen bahwa yang dimaksud demokratis pada pasal 18 ayat 4 itu adalah demokrasi secara langsung. Ini dua pilkada itu. Jadi itu mungkin kalau ada pemilu, ada pilkada itu seperti apa? Nah ini rezim kita itu belum punya satu kodifikasi hukum yang menyatakan adanya pemilu dalam satu hukum, tapi masih ada